Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teori threat and vector. Nah, dan tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya. Boleh pertama silahkan perkenalkan diri. Nama saya Nisa Fitri. Saya Muhammad Ilham Saputra. Saya Marwanur. Dan tentu saja saya sendiri Cahyaningrum Setiapsari. Nah, pertama-tama teman saya Marwah Nur boleh dipersilahkan untuk menjelaskan konsep threat and vector. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip utama threat and vector. Teori threat and vector dikembangkan oleh Frank Person. Teori ini merupakan titik awal yang muncul untuk konseling karir. Ia mulai mencari cara untuk membantu anak remaja yang mengalami kesulitan dan masalah memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Tes yang dikembangkan oleh Minnesota adalah alat yang terkenal untuk mengungkapkan ciri-ciri pribadi seperti trait yang artinya ciri, dan kata vektor adalah bahasa statistik untuk trait, yaitu berkenaan dengan penerapan teknik analisis vektor. Threat and vector memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk berakal dan memiliki potensi berkembang ke arah positif atau negatif. Manusia tidak dapat berkembang secara otomatis, tetapi membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai potensinya secara maksimal. Menurut bahasa, trait diartikan dengan sifat karakteristik seorang individu, sedang vektor mengacu pada jenis atau posisi tertentu. Teori threat and vector mengasumsikan bahwa kesesuaian antara trait dengan faktor akan membawa pada kesuksesan karir seseorang. Begitu pula sebaliknya. Teori trait and vector menekankan pentingnya mencocokkan antara ciri, trait, vektor pribadi orang, dan persyaratan kerja. Semakin cocok, semakin besar peluang produktivitas dan kepuasan kerja orang. Selain itu, trait and vector sering disebut directive counseling atau counselor center. Pandangan dasarnya adalah bahwa kepribadian manusia merupakan suatu sistem sifat dan faktor yang saling bergantung. Threat and vector menjadi corak konseling yang menekankan pemahaman individu melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan jurusan atau pekerjaan. Teori konseling threat and vector mempunyai prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, analisis berkenaan dengan pengumpulan data klien. Yang kedua, sintesia merangkup informasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan klien. Ketiga, diagnosis atau kesimpulan mengenai masalah karakteristiknya. Keempat, diagnosis atau kesimpulan mengenai masalah karakteristiknya. Keempat, prognosis atau prediksi konselor mengenai perkembangan konseli ke depannya. Kelima, treatment atau konseling, yaitu proses penyesuaian kembali antara konselor dan klien. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marwah Nur yang telah menjelaskan tentang apa itu konsep dasar dari threat and vector dan prinsip-prinsip utamanya. Nah, selanjutnya di sini saya persilahkan kepada Anissa untuk menjelaskan teknik dan metode dari teori threat and vector. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam pendekatan trait dan faktor. Jadi, dalam teknik konseling bersifat khusus bagi individu untuk menyelesaikannya. Setiap teknik itu dapat digunakan untuk masalah dan siswa secara khusus. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama ada pengukuran individu intim atau raport, yaitu konselor menerima konseli dalam hubungan yang hangat, intim, bersifat pribadi, dan penuh pemahaman agar terhindar dari hal-hal yang mengancam konseli. Yang kedua ada
memperbaiki pemahaman diri. Konselor harus memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan dibantu untuk menggunakan kekuatannya dalam upaya mengatasi kelemahannya. Yang ketiga ada pemberian nasihat atau perencanaan program kegiatan. Konselor mulai bertolak dari pilihan, tujuan, pandangan, atau sikap konselor, dan kemudian menunjukkan data yang mendukung atau tidak mendukung dari hasil diagnosis. Di sini ada 3 metode dari poin ketiga, yaitu yang pertama ada nasihat langsung, yaitu di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatnya. Yang kedua ada metode persuasif, yaitu dengan menunjukkan pilihan yang pasti secara jelas. Yang ketiga ada metode menjelaskan, yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Poin keempat ada melaksanakan rencana, yaitu menetapkan pilihan dan keputusan. Yang kelima ada mengalihkan kepada petugas atau ahli lain yang berkompeten pada atau disebut dengan ahli tangan khusus. Segitu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya sendiri, Caning Rumputri Apsari, akan menjelaskan tentang aplikasi teori track and factor dalam industri. Dapat kita pahami sendiri sebelumnya, teori and factor sendiri itu merupakan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi antara minat dan bakat seseorang agar mendapatkan karir yang bagus. Nah, kalau diimplikasikan dalam industri, teori track and factor itu digunakan untuk mengukur sifat-sifat ataupun faktor-faktor kepribadian dari individu tersebut agar individu tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan kegiatan pekerjaan mereka dengan baik agar mengidentifikasi kemampuan mereka yang sesuai dalam pekerjaan yang mereka tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dalam pengaplikasian teori track and factor dalam industri. Selanjutnya teman saya Ilham akan menjelaskan pengaplikasian teori track and factor dalam konteks pendidikan dan konseling. Saudara Ilham, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Cainingrum. Jadi konseling trade and factor merupakan konseling yang dapat membantu individu agar dapat memahami diri dan mampu memilih program studi atau jabatan pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, siswa harus mampu memecahkan perkembangan diri secara rasional. Pada konseling trade and factor, guru BK atau konselor sangat berperan untuk melaksanakan konseling trade and factor. Dan ada 5 ciri dari trade and factor dari konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dapat berdasarkan hasil testing psikologis, angket, dan alat ukur lainnya. Guru BK atau konselor wajib memberitahu konseli tentang berbagai kemampuannya. Dan yang kedua adalah guru BK atau konselor menunjukkan bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, guru BK atau konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan konseli. Dan yang keempat, guru BK atau konselor membantu konseli mencari atau menemukan sebab-sebab kesulitan atau penggunaannya dengan diagnosis eksternal atau di luar. Dan yang terakhir, secara esensial, peran guru BK atau konselor adalah seperti guru, yaitu memberikan informasi dan mengarahkan secara efektif. Itu saja tentang konseling trade and factor. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki guru BK atau konselor dalam pendekatan konseling trade and factor adalah: yang pertama ialah konselor harus mempunyai keahlian, pengalaman, dan berbagai teori perkembangan manusia dan pemecahan masalah. Dan yang kedua, dapat memanfaatkan teknik-teknik pemecahan individu, baik teknik testing maupun teknik non-testing. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan proses konseling secara fleksibel. Yang keempat, dapat menerapkan strategi pengubahan tingkah laku beserta teknik-tekniknya. Dan terakhir, menjalankan peranan utamanya secara terpadu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Ilham, terima kasih telah menjelaskan apa saja
cara mengaplikasikan teori trait and factor dalam konteks pendidikan dan konseling. Baiklah, selanjutnya di sini saya, Yanisa, Marwah, dan Ilham akan menjelaskan contoh-contoh studi kasus dalam penerapan teori. Nah, tentunya studi kasus tersebut bukan hanya saya menjelaskan, namun teman-teman saya juga akan menjelaskan, ada Anissa, Marwah, dan juga Ilham. Sebelumnya, kelompok kami akan menjelaskan beberapa studi kasus yang mendukung teori trait and factor ini. Untuk studi kasus yang pertama, boleh dipersilahkan Marwah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang salah satu dari contoh-contoh studi kasus dari penerapan teori trait and factor. Jadi yang pertama ini adalah counseling trait and factor bagi siswa yang kesulitan dalam memilih program belajar. Jadi bimbingan karir di sekolah menengah atas atau SMA sangatlah penting dalam menciptakan kemandirian siswa dalam menentukan potensi, memilih karir, dan berkarir, serta dapat memberikan gambaran dan harapan yang akan dicapai oleh siswa di masa yang akan datang di dunia karirnya. Salah satu contohnya adalah di SMA Negeri 2 Magetan. Sekolah ini memiliki program bimbingan karir mulai kelas 10 tahap pengenalan, kelas 11 tahap penjurusan, dan kelas 12 mereka sudah mulai diarahkan untuk menentukan perguruan tinggi atau pekerjaan di masa mendatang. Di antara siswa kelas 10, terdapat salah satu siswa yang mengalami masalah pemilihan jurusan antara IPA atau IPS. Lalu saat di kelas 11, dalam penelitian ini, mohon maaf saya ulangi, di antara siswa kelas 10 terdapat salah satu siswa yang mengalami masalah pemilihan jurusan IPA atau IPS saat akan naik ke kelas 11. Dalam penelitian ini, siswa tersebut diinisialkan dengan F. Lalu siswa F ini, dia mengaku mengalami kesulitan dalam hal memilih jurusan. Berdasarkan keterangan, siswa F masih bingung dengan jurusan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sementara orang tua siswa F tersebut menekan siswa F untuk menjadi yang selalu sempurna dari segi prestasi. Orang tua siswa F menargetkan agar siswa F selalu masuk 3 besar kelas. Masalah kembali muncul ketika siswa F tidak masuk dalam 5 besar peringkat kelas. Jadi begitulah salah satu contoh kasus yang terjadi dalam siswa SMA. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marwah atas penjelasannya tentang studi kasus counseling trait and factor bagi siswa yang kesulitan dalam memilih program belajar. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengaruh konseling kelompok trait and factor terhadap self-efficacy karir siswa. Jadi kita harus tahu dulu apa itu self-efficacy. Dalam bahasa Indonesianya adalah efikasi diri. Nah, efikasi diri adalah suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai sesuatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Nah, jadi efikasi diri dari karir siswa ini sebelum dilakukan konseling kelompok trait and factor diketahui bahwa tingkat self-efficacy karir siswa berada pada kategori rendah. Namun, setelah diberikan konseling kelompok trait and factor berdasarkan olahan data penelitian data pada kelompok, eksperimen dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada self-efficacy karir siswa, yakni menjadi tinggi, sedangkan pada kelompok kontrol berada pada kategori rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa terjadi pengaruh bimbingan karir yang terhadap self-efficacy dalam pengambilan keputusan karir pada siswa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah menjelaskan
studi kasus tentang pengaruh konseling kelompok, trait and factor terhadap self-efficacy karir mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri yang berjudul keefektifan konseling kelompok trait and factor untuk mengurangi kecemasan dalam perencanaan karir siswa. Nah, sebelumnya isi dari studi kasus itu sendiri menemukan penelitian tentang siswa SMA Negeri 4 Madiun yang memandang bahwa sekolah adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan atau mencapai cita-cita mereka untuk memilih karir yang akan mereka tuju. Nah, namun ada juga tentunya siswa yang bimbang untuk mencapai karir yang ingin mereka tuju tersebut dikarenakan ada beberapa faktor, misalnya faktor dalam keputusan pengambilan karir tersebut atau gugup dalam merencanakan karir yang akan mereka rencanakan. Ada juga faktor mereka takut untuk menjalani karir tersebut karena dari keluarga ataupun orang tua yang tidak mendukung. Nah, maka dari itu ada beberapa macam cara konseling yang dapat digunakan untuk membantu individu siswa agar dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan karir mereka dengan cara memantau, mengidentifikasi minat dan bakat para siswa tersebut dan meyakinkan para siswa agar mereka dapat melaksanakan perencanaan karir tersebut dengan lancar sehingga dapat mengurangi rasa kecemasan yang muncul dalam diri para siswa tersebut. Mungkin hanya itu studi kasus yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, untuk studi kasus yang keempat, boleh saya persilakan Anissa? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tentang studi kasus tentang penggunaan pendekatan konseling individu, trait, dan faktor dalam perencanaan karir pada pria korban pelecehan seksual. Jadi, klien tersebut akan menempuh ujian akhir, namun memutuskan untuk berhenti dikarenakan masa lalu klien menjadi korban pelecehan seksual yang membuat klien ketakutan dan menurunkan percaya diri akan tidak memiliki bakat atau kemampuan yang dapat diandalkan untuk terjun ke dunia kerja. Peneliti memilih pendekatan trait dan faktor dengan tujuan saat melaksanakan konseling pribadi, konselor menciptakan suasana dan memberikan ruang agar klien dapat membuka diri sejelas mungkin. Melalui keterbukaan ini, klien memahami situasinya dan masalah yang dihadapinya, ketakutan dan kelemahannya, dan tindakan yang mungkin akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah, untuk memandu dan mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kekurangan dan kekurangan yang ada. Segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menjelaskan studi kasus tentang penggunaan pendekatan konseling individu, trait, and factor dalam perencanaan karir pada pria korban pelecehan seksual. Nah, jadi itu ada beberapa 4 contoh studi kasus yang mendukung teori trait and factor. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang literatur atau penguatan dari teori trait and factor. Nah, setelah kita ketahui bahwa dalam teori trait and factor itu merupakan perencanaan karir atau untuk mengidentifikasikan minat dan bakat seseorang untuk merencanakan karir mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, dalam literatur itu penguatannya merupakan trait and factor menjadi salah satu keputusan yang penting atau perencanaan karir itu merupakan salah satu keputusan yang penting dalam kehidupan seseorang untuk mengambil keputusan dengan pilihan karir mereka. Nah, ketika pilihan karir mereka baik dan tentu pilihan tersebut akan mempengaruhi seluruh kehidupan individu tersebut. Pemilihan karir sangatlah membutuhkan proses yang lama dan karir juga merupakan bagian dari proses pengembangan kehidupan seseorang nantinya. Selanjutnya, baiklah, di sini terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan apa yang didapat dari kelompok kami.
Nah, dari teori threat and factor yang telah kami pahami, dapat diambil kesimpulan bahwa individu dapat membuat perencanaan pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian dan minat bakat mereka. Tentu saja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesuksesan karir yang akan mereka capai selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan bersama kelompok saya dari Anissa, Marwah, dan Ilham tentunya. Mungkin hanya sampai sini. Bye-bye, semoga dapat dimengerti apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih everyone.